Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala kulli umuri waddin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim al-mustafa wal mukhtar sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amara Allah fi qoulihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi akhra wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Sang Pencipta alam semesta serta pemilik kehidupan ini, pemilik apa yang ada di dunia ini, yang hari ini masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua yang hadir saat ini dalam kondisi sehat, serta masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu bulan Ramadan dan dipertemukan di hari mulia, hari Jumat. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk benar-benar lebih mengarahkan diri kita, memimpin diri kita masing-masing untuk menjadi sosok-sosok pribadi yang benar-benar muslim. Bukan sekedar bernama agama Islam, atau bukan sekedar nama agamanya Islam, tapi perilaku sikap hidup yang tidak mencerminkan keislaman. Dalam artian lain, benar-benar mengarahkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab Rasulullah SAW sudah mengingat perjuangan yang paling berat itu sebetulnya adalah melawan diri kita sendiri. Jihadun nafs. Setiap hari kita diingatkan lewat sholat. Perintah sholat itu mengarahkan kita, membimbing kita untuk menjadi sosok pribadi yang selalu ingat kepada Allah. Berbeda tentu saja dengan orang kafir. Karena itulah sholat pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Kita yakin bahwa kita diciptakan Allah. Kita yakin bahwa fasilitas hidup semuanya ini adalah anugerah. Di samping harian yang kita lakukan, Allah pun sudah merancang. Begitulah bangganya kita menjadi seorang muslim. Dalam Islam itu ada peringatan setiap hari buat kita untuk tetap mengingat Allah, untuk mengarahkan diri kita menjadi orang-orang yang benar-benar muslim, benar-benar bertakwa kepada Allah. Ada yang sifatnya pekan, satu pekan dirancang, ditetapkan ada hari khusus namanya hari Jumat. Hari ini Yaumul Jumat, hanya kita lebih kenal akrab dengan istilah Jumat, padahal nama hari ini aslinya adalah Al-Jumu'ah, Yaumul Jumat, dan menjadi nama surah-surah Jumat. Hari berkumpul, hari bertemunya orang-orang yang beriman bersama-sama untuk ingat kepada Allah. Monggo diperiksa lagi Al-Qur'annya. Al-Jumu'ah ayat 9. Ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, apabila datang panggilan pada hari Jumat untuk salat, segeralah untuk datang, tinggalkan seluruh aktivitas apapun. Itu tandanya orang ingat kepada Allah, ingat kepada yang menciptakan,
Ingat kepada yang memberikan hidup kamu. Ingat kepada orang yang fasilitasi hidup. Allah, kepada zat yang fasilitasi hidup. Kemudian ada yang sifatnya sebulan, bulanan dalam 1 tahun. Dalam 12 bulan Allah pilihkan 1 bulan yang kita kenal dengan Ramadan bulan ini. Kalau satu-satunya nama hari yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah adalah Jumu'ah, satu-satunya nama bulan secara khusus dengan terang benderang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Ramadan. Mohon maaf, jangan sampai Ramadan ini hanya jadi rutinitas, lewat begitu. Kita seolah menggali pahala bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini bulan pembentukan diri kita untuk benar-benar menjadi Muslim yang sesungguhnya, menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa. Hampir setiap Jumat para khatib mengutip surah Ali Imran 102 untuk mengingatkan kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dan jangan kamu mati kecuali kamu mati sebagai muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru ini orang-orang yang beriman. Dan orang beriman itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Mudah-mudahan tidak termasuk orang yang beriman yang taat. Mungkin di sekitar rumah kita, di kampung kita banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, tidak sholat. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak sholat Jumat. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, perintah Allah tidak dijalankan, larangan Allah dilalangkan. Kadang-kadang di rumahnya pun tertulis lafal Allah dan Muhammad. Di rumahnya kadang-kadang ada Al-Quran. Bahkan kadang-kadang ia bisa membaca Al-Quran. Karena itu Allah tuntut dari orang-orang beriman, sungguh-sungguhlah kamu bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu arti yang sesungguhnya adalah orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Orang yang ruku, orang yang tunduk, orang yang taat, orang yang sujud kepada Allah. Dari kata aslama, yuslimu Islam, ta'ah, khudu, istislam, tunduk, patuh, taat, menerima ketetapan-ketetapan Allah. Karena itulah Ramadan ini bulan yang dimuliakan. Sebuah paket 1 bulan penuh untuk mengarahkan diri kita lebih takwa kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah inilah yang sangat ditekankan dalam Al-Quran. Sampai Allah mengatakan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu dalam hidup ini. Sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab. Karena itu bertakwalah hai orang-orang yang berpikir, hai orang-orang berakal sehat. Bahkan secara khusus dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dari sekian banyak manusia yang beraneka macam warna kulitnya, pangkatnya, status kekayaannya, tapi Allah tegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Apa ukurannya orang bertakwa? Dari mana dimensinya? Allah hanya melihat 2. Satu yang tersembunyi di hati kita, orang lain tidak tahu. Hanya Allah yang tahu dan diri. Ma fi qulubina, ma fi qulubikum, apa yang ada di hati kita. Bukan di lisan kita. Yang kedua, sepak terjang hidup kita, bukti kita betul-betul muslim, betul-betul bukti kita betul-betul takwa, bukan lisan kita. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan kalian. Juga bukan warna kulit dan seterusnya. Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, ma farqu la farq. Tidak ada bedanya antara orang Arab
asli Arab atau bukan orang Arab, kecuali takwanya. Tidak ada bedanya orang kulit putih dengan kulit hitam kecuali takwanya. Dan Ramadan ini 1 bulan penuh memang kita diarahkan untuk ke sana. Dan bulan ini disebutkan Allah dalam Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyashumhu. Ila akhir ayat. Syahr Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, diturunkan di bulan ini Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk hidup bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan di dalamnya banyak penjelasan-penjelasan dari Allah, dari petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dan pembeda, pemisah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kamu lakukan, mana yang tidak boleh, mana yang batil, mana yang hak. Kemudian Allah katakan, wa man syahida minkum syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan ini, barang siapa yang hidup di bulan ini, falyasumhu, hendaklah dia siap. Mohon maaf, saya lebih utama memuliakan, membiasakan menggunakan kata siap bukan puasa. Beda antara biasa dengan siap. Sayangnya kita lebih mempublikasikan, lebih mengumumkan, lebih membiasakan kata-kata puasa. Puasa cukup tidak makan dan tidak minum. Siam inilah yang bisa mengarahkan diri kita menjadi orang yang tunduk patuh taat kepada Allah. Sama yasumu sauman siaman. Persamaannya katanya imsak, amsaka yumsiku, berpegang teguh dengan Allah. Menolak yang salah, mempertahankan yang benar. Amsaka an syai'in, amsaka bisyai'in. Dia berpegang teguh dengan sesuatu yang benar dan berpegang teguh menolak kepada sesuatu yang benar. Itu siam. Menolak pada yang salah karena Allah. Karena itulah orang yang bertakwa itu benar-benar menjadikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tertancap di hatinya sungguh-sungguh, tercermin dalam perbuatannya. Sosok itulah sosok para nabi dan para sahabat. Mungkin selama ini kita sudah fasih dan pandai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah sudah menjadi keyakinan sungguh-sungguh dan tercermin dalam perbuatan kita? Mohon maaf, mungkin berbeda dengan mereka yang mu'alaf. Mereka menjadi muslim karena dia yakin, belajar sungguh-sungguh, mengikrarkan diri sekalipun penuh dengan tantangan macam-macam. Hal itulah diulang-ulang ketika kita sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Eksistensi dari Al-Ramadan adalah diturunkan Al-Quran di dalamnya. Kalau kita buat sebuah pertanyaan, mengapa Ramadan disebut dalam Al-Quran? Karena kaitannya dengan Al-Quran. Pedoman hidup, gaya hidup seorang muslim yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, atau orang yang benar-benar muslim adalah menjadikan Al-Quran panduan hidupnya, arahan hidupnya. Ini bukan ekstrim, tapi seperti itulah yang diajarkan Allah. Dijamin kalau orang betul-betul menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, dia akan baik, dia akan selamat, jadi apa saja dan di mana saja. Contohnya Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti tapi menyenangkan, tidak pernah merusak tetapi selalu berbuat kebaikan. Hingga Allah katakan Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang benar-benar bertakwa itu petunjuk hidupnya Al-Quran, arah hidupnya Al-Quran. Al-Quran yang asalnya diturunkan kepada semua manusia, ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya ada yang taat atau ada yang tidak. Yang percaya dan taat mereka itulah orang yang sungguh-sungguh bertakwa. Itulah pribadi-pribadi yang muslim. Dan siam salah satu di antaranya. Saum salah satu di antaranya. 1 bulan penuh kita diarahkan untuk menjadi orang melakukan apa saja yang diperintah Allah sekalipun tidak enak. Saum siam. Bukankah makan sahur itu sesuatu yang tidak enak? Tapi kita taat. Kalau ada pilihan makan sahur jam 7, jam 8, tentu kita memilih jam 7 dan 8. Tapi dibatasi waktu sahur itu sebelum subuh, takhirus subuh.
Bisa saja tanpa sahur bisa orang siam, tapi bukan siam dalam artian subuh. Sekedar puasa, kuat-kuatan diri. Bisa saja waktu nanti iftar datang, kita menunda-nunda, mundur, tapi kita diajarkan wa ta'jilul futur, segerakan untuk memulai lagi makan kembali sebagai bukti taat kepada Allah SWT. Siam menahan diri sebagai perisai la ilaha illallah, menolak yang tidak dibenarkan Allah. Orang yang siam itu rela meninggalkan sesuatu yang enak karena Allah. Contoh, Anda yang sedang shaim hari ini, siang ini, ada es kelapa muda, panas, siang, enak, tidak ada orang lain, tapi kita tidak berani meminumnya. Itu potret orang yang bertakwa. Tidak ada orang lain, dia sendirian, dia lakukan hanya karena Allah, dia tinggalkan hanya karena Allah. Dan itu dibentuk di bulan Ramadan dengan sukarela bangun tengah malam, makan sahur. Tapi disitulah kita baru sadar nikmatnya karunia Allah itu bukan karena mahalnya, tapi karena kebersamaan berjamaah dengan keluarga. Nikmatnya makanan bukan karena mahalnya atau dari jenis apanya. Ketika kita iftar, memulai makan kembali menjelang pas waktu maghrib, nikmatnya makan bukan karena mahalnya, bukan karena jenisnya, karena lapar yang ada pada diri. Disitulah kita sadar bahwa Allah mengaruniai apa-apa yang ada di diri kita, membuat kita menikmati hidup di dunia yang sementara ini, dan janji Allah untuk kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kita. Karena itu jangan apa. Kalau kita benar-benar ingin menjadikan diri kita sebagai muslim yang sesungguhnya, jadikan Al-Quran panduan hidup kita, jadikan Al-Quran rujukan hidup kita. Yang pertama, pelajari baik-baik. Jangan merasa terlambat untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Kalau ada istilah tadarus itu bukan membaca, tapi mempelajari. Dari kata darrosa yudarisu tadrisan tadarusan, saling mempelajari. Selama ini hanya menjadi kebiasaan baca bersama-sama, selesai baca bersama-sama, selesai. Sayangnya satu ayat pun dia tidak tahu artinya, maknanya. Mungkinkah kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mengerti isi? Pelajari bahasa, belajar bahasanya, pahami artinya, dan mari kita tunduk patuh taat pada ketetapan yang Allah tetapkan Al-Quran, agar kehadiran Ramadan, eksistensi Ramadan benar-benar menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang muslim, pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah, pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, dan membawa kebaikan di mana saja dia berada. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fi ta'atil wa rasul karim. Innahu huwal ghafur. Innal hamda wa ni'mata lillah wal mulka lahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi man ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah yang Maha Pengasih Penyayang selalu mengarahkan diri kita yang mampu beriman. Di antaranya tetap bertakwa kepada Allah dan jadi orang yang cerdas, memeriksa diri. Bulan ini di saat Ramadan, di saat siang tengah hari, tengah malam, ingat kepada Allah, periksa diri kita masing-masing, koreksi diri kita masing-masing. Sudah layakkah saya disebut sebagai muslim? Sudah layakkah saya disebut sebagai orang bertakwa? Dan apa yang saya lakukan besok kalau saya dibangkitkan? Itulah yang Allah ingatkan kepada kita. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Setiap diri melihat dirinya masing-masing. Apa yang telah ia perbuat, termasuk koreksi diri dengan keislamannya, ketakwaannya kepada Allah.
Bagaimana sikapnya kepada Al-Quran selama ini? Karena itu belum terlambat. Tua atau lebih tua, buka kembali Al-Quran. Jadikan panduan untuk kita belajar arahan hidup kita. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tahu apa yang telah kita lakukan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minasy syakirin ala kulli ni'am wa ij'alna minas sabirin ala kulli bala wal fitnah fi hadhil hayatid dunya. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, jadikanlah kami orang yang benar-benar menegakkan sholat, selalu ingat kepada ya Allah di mana saja dan kapan saja. Bimbinglah kami untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Selalu mengingat-Mu dan menggunakan fasilitas-fasilitas dari-Mu itu untuk kebaikan, taat kepada Allah. Dan jadikanlah pula kami orang-orang yang sabar apabila menghadapi berbagai macam bala, keburukan, bahkan fitnah-fitnah dalam hidup dunia. Ya Allah ya Rabbana ya Ilah, kami hari ini saat ini berada di bulan Ramadan. Kami hari ini sedang siap dengan sengaja meninggalkan dan makan dan minum. Dengan sengaja sekalipun posisi kami haus dan lapar, kami rela ya Allah tidak memakan, tidak meminum apa-apa yang ada di sekitar kami. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami, diri kami untuk benar-benar menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada, benar-benar menjadi seorang yang muslim sebelum kematian itu menghampiri diri kami. Bimbinglah kami untuk benar-benar pandai, cerdas memahami Al-Quran yang Kau turunkan di bulan Ramadan ini ya Allah. Demikian pula orang tua kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, bimbinglah para pejabat, para pemimpin di negara ini, pengambil kebijakan di negeri ini, arahkan pikiran-pikiran kebijakannya untuk mengarah ridho-Mu ya Allah. Cegah segala pikiran dan ide-ide yang bisa membahayakan negeri dan penghuni negeri ini. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yatajil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la